warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hizbul Waton. Anandaku, pandu penghela putra dan putri SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi pertama pertemuan ekstrakurikuler kepanduan kita terkait lambang, simbol, bendera, mars, himne, dan tepuk Hizbul Waton. Materi yang akan kita pelajari hari ini semuanya tercantum pada buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Kepanduan Hizbul Waton atau disingkat dengan ADART HW. Baik Anda-Anda sekalian, pada pertemuan hari ini sebelum kita mulai, mari kita awali dengan melafalkan bacaan Bismillah bersama-sama. Sebelum masuk, mari kita ice breaking dulu. Kita main tembak-tembakan. Tembak ceria, nanti Ramanda menyampaikan tembak 1 kali, tembak 2 kali, dan tembak 3 kali. Nanti Ananda menyahut, menirukan dengan menjawab jus'a sambil mengeluarkan isyarat pistol dengan 2 jarinya, telunjuk dan jempolnya. Kita coba langsung diikuti. Tembak 1 kali jus'a, tembak 2 kali jus'a, jus'a, tembak 3 kali jus'a, ajus'a, jus'a, ajus'a. Oke, terima kasih Anda. Semoga dengan ice breaking ini kita semakin semangat untuk mengikuti materi pertama ini. Pertama kita masuk dengan lambang Hizbul Waton, kepanduan kebanggaan Persyarikatan Muhammadiyah. Lambangnya adalah lingkaran matahari dengan sinar utama 12 dan di tengahnya tertulis inisial HW. Nah, itu ditumpuk hurufnya menjadi inisial HW, Hizbul Waton. Nah, seperti yang di atas kita ini. Nah, ini. Nah, selanjutnya sinar utama matahari ini ya bermakna bahwa setiap pandu Hizbul Waton diharapkan mampu memancarkan sinar ya pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi harapan yang tinggi dari lambang HW ini, kita mampu menjadi cahaya, memberi penjelasan, memberi pencerahan kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui kegiatan kepanduan Hizbul Waton. Nah, lalu yang kedua adalah simbol. Tadi sudah lambang, sekarang simbol. Simbol ini terletak nanti dipasang di saku kiri, ya, di dada kiri, di saku kiri kita. Simbol HW ini menjadi jati diri kita selaku seorang pandu. Nah, gambarnya sekuntum bunga melati dengan pita di bawahnya bertuliskan fastabiqul khairat dengan huruf Arab yang bermakna berlomba-lombalah dalam kebajikan. Nah, di atas ini ya, yang putih ini. Nah, kenapa lambangnya melati, Ramanda? Nah, banyak pertanyaan. Kalau kepanduan yang lain lambangnya macam-macam ya. Nah, itu. Nah, kenapa Hizbul Waton ini menggunakan melati? Nah, melati, puspa negara gitu ya, bunganya melati. Ini menjadi simbol bahwa kepanduan Hizbul Waton diharapkan mampu memberikan wangi, ya, mengharumkan nama negara, maka disebut puspa negara. Nah, wangi, dan ini menjadi simbol negara kita, melati. Beberapa lambang-lambang instansi juga latar belakangnya menggunakan bunga melati yang mekar atau kuncup bunga melati. Nah, ini yang menjadi lambang kita. Diharapkan sampai kita wafat, sampai kita meninggal, kita tetap menjadi seorang pandu. Jadi diletakkan di dada kiri agar selama jantung kita ini masih berdetak, maka kita diharapkan selalu menjadi seorang pandu, memberi keharuman bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Nah, kemudian maknanya kan apa ini, Ramanda? Kuncup bunga melati ini dengan daun mahkota berwarna putih yang bermakna suci. Jumlahnya ada 5 helai itu. Ada 5. Jadi saling bertumpuk, totalnya 5. Maknanya rukun Islam. Kemudian daun kelopak berjumlah 6. Kalau 3 dimensinya jadi putar itu ada 6. Nah, bermaknanya rukun iman. Kemudian di bawahnya ada 2 lembar daun. Maknanya 2 kalimat syahadat. Kemudian ditopang oleh selembar pita berbentuk mulut yang tersenyum.
tertulis fastabiqul khairat, artinya pandu ini selalu riang gembira. Apapun kondisinya, apapun yang kita alami setiap hari, selalu kita hadapi dengan riang gembira. Nah, ini pemaknaan dari simbol HW. Kenapa diletakkan di dada kiri? Nah, jadi setiap kita hidup sampai kita mati besok tetap jadi pandu. Sekali pandu, selamanya menjadi pandu. Once a scout, always a scout. Nah, kemudian sampai kita mati selalu menjadi pandu dalam diri kita sendiri. Nah, itu makna dari simbol Hizbul Wathon. Sekarang masuk ke benderanya. Nah, ini yang di atas ini, berkibar-kibar ini. Pernah saya bertanya dulu ketika mengenali bendera Hizbul Wathon, kok mirip seperti bendera sebuah negara ya? Selang-seling warna-warni dengan ditata dengan rapi. Apakah terinspirasi dari sana? Nah, setelah kita pahami di sini, ini akan membuka wawasan kita. Nah, bentuk bendera HW ini berbentuk persegi panjang dengan perbandingan lebar dengan tingginya itu 2:3. Di dalamnya berisi 6 garis hijau dan 5 garis kuning. 6 garis hijau mewakili rukun iman yang berjumlah 6 dan 5 garis kuning ini mewakili rukun Islam. Nah, garis hijau dan kuning itu diletakkan berselang-seling. Jadi hanya kebetulan anak-anak semuanya bendera Hizbul Wathon ini mirip seperti bendera salah satu negara. Nah, jadi hanya mirip saja, kebetulan, karena memang penempatannya memiliki makna rukun iman dan rukun Islam. Nah, selanjutnya di sudut kiri atas itu ya terdapat lambang HW berwarna putih di atas dasar persegi panjang warna hijau dengan ukuran lebar dan panjang masing-masingnya sepertiga panjang benderanya, sepertiga panjangnya, sepertiga lebarnya. Jadi itu tempat untuk meletakkan lambang HW. Dan ukuran standar bendera ini sama untuk seluruh kuartir dan kabilah, yaitu 148,5 kali 99 cm. Nah, ini bendera HW kita. Kemudian kenapa menggunakan warna kuning? Nah, warna kuning ini bermakna waskita, bahasa Jawanya waskita atau waspada. Harapannya pandu Hizbul Wathon sebagai kader Muhammadiyah dan kader bangsa Indonesia wajib memiliki sifat waspada terhadap setiap gejala zaman, siap siaga dan bisa memberikan pencerahan untuk umat. Nah, ini warna kuning. Nah, kemudian warna hijau. Warna hijau ini memberi makna teduh. Jadi harapan dari lambang ini dan warna hijau ini diharapkan pandu HW dimanapun dia berada menjadi tempat yang teduh. Dalam doa kita qurratu a'yun, sehingga orang-orang yang memandang kita hatinya langsung nyaman dan tenang. Kemudian warna putih dalam lambang HW ini memiliki makna suci dan ikhlas. Pandu Hizbul Wathon dalam bergerak dan mengembangkan organisasi harus mempunyai sifat ikhlas dan suci, tidak memiliki pamrih apapun kecuali hanya mengharapkan ridho Allah semata. Ini bendera kita anak-anakku sekalian. Dari mengenal lambang, simbol, dan bendera semakin menguatkan dan kecintaan kita terhadap tanah air kita. Nah, ini lagu Mars HW. Nah, Mars sesuai dengan ADART, yang dimaksud Mars inilah Mars Hizbul Wathon, yang mana pertama kali ini diciptakan oleh Haji Siraj Dahlan pada tahun 1929 dan syairnya oleh Haji Muhammad Yunus Anis, salah satu tokoh pimpinan Muhammadiyah. Kemudian dikembangkan lagi oleh Muhammad Diponegoro. Lalu ketika kebangkitan HW kembali tahun 99, nah pada tahun 2000 ini lirik Mars HW diaransemen dan disempurnakan kembali oleh Haji Muhammad Afandi. Nah, sejak penyempurnaan itulah kemudian sampai sekarang Mars HW terus digunakan oleh Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon di seluruh Indonesia. Nah, ini lirik Mars Hizbul Wathon berdasarkan perbaikan yang terakhir, penyempurnaan yang terakhir oleh Ramanda Haji Muhammad Afandi. Ini yang selalu kita nyanyikan ketika kegiatan-kegiatan resmi kepanduan maupun dalam upacara resmi kepanduan. Nah,
Lagunya bisa Ananda cek dalam YouTube, bisa kalian ketik YouTube-nya Kuartir Pusat Hizbul Waton, kemudian kalian cari Mars Hizbul Waton. Nah, nanti bisa Ananda dengarkan lagunya dan bisa Ananda resapi maknanya, kenapa teksnya ini betul-betul menyentuh hati sanubari kita. Ini Mars HW untuk menumbuhkan semangat kita dalam kepanduan. Kemudian ada himne Hizbul Waton Panduku. Nah, ini himne yang diresmikan oleh pimpinan oleh Kuartir Pusat Hizbul Waton, kemudian menjadi lagu untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap nusa dan bangsa. Ini juga bisa Ananda cari di YouTube yang sama, channel YouTube Kuartir Pusat Hizbul Waton, bisa Ananda download, bisa Ananda stream untuk videonya dan kalian resapi maknanya. Ini dua lagu, yaitu Mars HW dan himne HW Panduku. Nah, yang harus kita hafalkan dan bisa kita nyanyikan di setiap event-event kegiatan kepanduan. Yang terakhir, Anandaku semuanya, yaitu tepuk HW. Nah, ini formasi tepuk HW dengan pola 3-3-2-2-1. Ini mengikuti pola seperti bendera HW kita, mengikuti 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. 3 dan 3 itu mewakili 6 rukun iman, 2, 2, 1 itu formasinya mewakili 5 rukun Islam. Nah, cara tepuknya mirip seperti kepanduan tetangga kita, namun formasi tepuknya sedikit berbeda. Nah, Ramanda contohkan nanti. Kemudian dilanjutkan dengan pola tepuk sekali H, tepuk sekali W, tepuk sekali yes. Nah, kita coba, kita praktikkan tepuk HW terbaru dari Kuartir Pusat Hizbul Waton. Contoh, tepuk HW. H, W, yes. Nah, kita ulangi. Tepuk HW. H, W, yes. Nah, demikian Anandaku semuanya, formasi tepuk HW yang terbaru yang sudah diperkenalkan dan diresmikan oleh Kuartir Pusat Hizbul Waton. Selama ini tepuk HW kita itu mirip dengan tepuk dari kepanduan tetangga kita. Nah, setelah ada perbaruan, setelah ada perbaikan dan penyempurnaan menyesuaikan lambang, simbol dan bendera Hizbul Waton, maka dibuatlah formasi tepuk HW yang berbeda. Nah, sehingga mengambil makna 6 kombinasi 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Demikian Anandaku sekalian, materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperkuat kecintaan kita terhadap kepanduan Hizbul Waton, khususnya dalam bela negara dan cinta tanah air. Demikian, terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.